gue lu mau ngatain gue apa, gue gak ada peduli. Iya nggak, gue nggak minta makan sama dia Pak Ade. Iya nggak, yang penting gue hidup gue kagak nyenggol orang, gue nggak matiin rezeki orang, gue nggak nyolong rezeki orang, begitu. Jadi kalau itu dibilang capek ya nggak akan mungkin lah. Semua orang tua saya yakin pasti kalau untuk anaknya rasa capeknya nggak akan mungkin dia sampaikan. Terus maju, tahu dia di mana aja posisinya saya tahu. Jadi buat saya ya miris sih kalau ini nggak diselesaikan gitu. Ini mental anak-anak akan dirusak sama orang-orang nggak jelas gitu. Jadi maupun di komen, wah ini bukan orangnya, ini bukan orangnya. Ya yang wajahnya orang beneran suruh muncul dong kalau dia nggak kesal, ya kan? Saya tuh nggak pernah muji orangnya. Jadi kayak bener-bener aku sama ayah tuh kayak ya udah kayak emang bener-bener kayak partner, udah kayak soulmate, ya udah yang jadi kalau romantisan even muji aja itu jarang gitu. Jadi kalau ayah tuh tipenya kalau dia nggak komen berarti aman. Jadi kalau buat muji nggak mungkin kan. Saya juga kaget sebenarnya bentuk videonya. Jadi Mas, saya kalau kayak gini nih, kalau gue ada waktu pasti akan gue jawab ya teman-teman. Gue bukan selebriti yang musik itu enggak, tapi ya dia berkata benar. Dia berkata benar. Memang saya udah lama ya nggak teguran sama dia. Ya biasa mungkin kakak adik, tapi kalau ini ada luka hati yang saya rasa gitu. Dari sayanya. Jadi saya memilih untuk berdiam, fokus sama diri saya gitu ya, dan terus saya tidak mau menyakiti apapun, dan ya semuanya baik-baik aja. Saya sangat sayangkan sebenarnya sampai video ini viral, sampai video ini ya banyak yang apa ya akhirnya jadi berkubu gitu. Saya dari dulu nggak pernah mencari yang lo harus gini ya, enggak. Ini urusan saya dengan dia kan ya, jadi dia harusnya banyak tahu itu. Bunda itu sosoknya tuh pekerja keras, suka tegas. Mungkin orang kalau nggak kenal lu kira tuh galak, tapi sebenarnya tuh care banget. Terus apa ya, sayang sama semuanya, peduli sama semuanya, benar-benar semua tuh semuanya sudah ada di rumah. Terus sama Cici, Onyo, sama Tania semuanya. Terus Bunda itu juga sosok yang apa ya istilahnya ya, tidak pernah menyerah ya. Selalu berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkannya. Betul. Dia ada yang kepancing sama pertanyaan netizen, akhirnya dia kepancing. Ya itu yang saya bilang, kalau gue marah sama lo anggap biasa, lo anggap gini ya nggak apa-apa. Karena kalau buat saya gini, kalau kita nggak ketemu di dunia nanti, di dunia ini, kita masih ada waktunya kalau ketemu, kalau kata Tuhan masih ketemu, ya. Dan saya tidak mau, yang saya bilang Mbak, kalau luka yang tidak bisa saya ungkapkan, itu air mata pun udah nggak bisa keluar. Air mata pun udah nggak bisa keluar. Sedih campur aduk pasti ada. Nah kalau orang sakit hati itu kan karena masih belum ikhlas terhadap apa yang terjadi, ya. Jadi kan semua dikontrol oleh pikiran kita. Mungkin kalau misalnya berpikir gini, kalau ini terselesaikan masalahnya ini, maka keluarga jadi lebih damai, bisa hidup seperti kayak waktu itu lagi dan sebagainya. Dengan satu persyaratan bahwa untuk kemudian hari dalam kaitannya bisnis harus begini. Jadi yang lama sudah ditutup, dicoba nih ya, untuk berpikir bahwa sudah ikhlaskan saja yang itu, tetapi kedepannya nggak boleh begini lagi. Jadi harus dicari jalan keluar. Nah tapi kalau misalnya itu nggak terjadi, maka ibaratnya ya pasti merasa bahwa nggak pernah ada yang apa ya, nggak pernah ada yang bisa mau berdamai satu dengan yang lain. Kalau prinsip dia, kalau mau hidup bersama dia ya gaya dia gitu. Jadi ya dia tidak mau, atau mungkin dia tidak bisa menjadi, atau tidak bisa seperti wanita lain gitu. Mungkin kan kita sering melihat banyak orang, atau mungkin saya sering bertemu dengan banyak orang gitu. Tapi ya sosok beliau itu sosok yang Ben Onsu bongkar sifat asli Sarwenda yang bikin kesal, kini pilih pisah rumah. Keputusan Sarwenda dan Ruben Onsu untuk tinggal di rumah yang berbeda menuai rasa penasaran dari publik. Dugaan keretakan rumah tangga mereka pun bermunculan, terutama dengan kisruh antara Ruben Onsu dan sang adik. Ditambah lagi ketidakhadiran Ruben saat Sarwenda pulang dari rumah sakit. Sarwenda sendiri baru menjalani operasi di sebuah rumah sakit. Saat itu Sarwenda mengaku bahwa dirinya tinggal di rumah sang adik, bukannya rumah bersama Ruben Onsu. Sudah 2 bulan tinggal di rumah Aunty Wendy. Ya biar gampang lah, ada saudara ya tinggal di rumah saudara, kata Sarwenda dilansir pada Kamis 2 Mei 2024.
Sementara itu belum terkuak hingga sekarang apakah rumah tangga mereka memang dalam kondisi yang baik-baik saja, atau apakah ada persoalan terkait sikap yang tidak bisa ditoleransi sehingga memilih pisah rumah untuk sementara. Terkait sikap masing-masing, Ruben Onsu pernah mengungkapkan keluhannya. Keluhan itu disampaikan ketika dirinya dan Sarwenda menghadiri podcast milik Atik Nurwahyuni. Saat itu Ruben mengungkapkan ketidaknyamanannya atas salah satu sikap Sarwenda. Menurutnya Sarwenda adalah sosok yang perhitungan. Terkadang Ruben Onsu memang pergi ke mall untuk merelaksasikan diri. Ketika pulang, Ruben membawa kantong belanja yang isinya bisa saja hal sederhana. Intinya pulang bawa belanjaan aja, nenteng, walaupun cuma beli odol, senang aja. Intinya mas senang, beber Ruben Onsu. Kesenangan Ruben Onsu itu disadari oleh Sarwenda, namun sebagai seorang istri, Sarwenda tetap mempertanyakan belanjaan apa yang dibawa oleh Ruben. Saya paling bete kalau dia begini, ini ngapain sih kamu beli ya buat ini, maksudnya gak bisa gitu, tidak melakukan. Ini cara gue meluapkan sesuatu kejenuhan, ketegangan otak gue, senang aja. Kadang-kadang belanjaan yang dibeli buat dia Sarwenda juga, jelas Ruben Onsu. Bukannya rumah bersama Ruben Onsu. Sudah 2 bulan tinggal di rumah Onti Wendy. Ya biar gampang lah, ada saudara ya tinggal di rumah saudara, kata Sarwenda dilansir pada Kamis 2 Mei 2024. Sementara itu belum terkuak hingga sekarang apakah rumah tangga mereka memang dalam kondisi yang baik-baik saja, atau apakah ada persoalan terkait sikap yang tidak bisa ditoleransi sehingga memilih pisah rumah untuk sementara. Terkait sikap masing-masing, Ruben Onsu pernah mengungkapkan keluhannya. Keluhan itu disampaikan ketika dirinya dan Sarwenda menghadiri podcast milik Atik Nurwahyuni. Saat itu Ruben mengungkapkan ketidaknyamanannya atas salah satu sikap Sarwenda. Menurutnya Sarwenda adalah sosok yang perhitungan. Terkadang Ruben Onsu memang pergi ke mall untuk merelaksasikan diri. Ketika pulang, Ruben membawa kantong belanja yang isinya bisa saja hal sederhana. Intinya pulang bawa belanjaan aja, nenteng, walaupun cuma beli odol, senang aja. Intinya mas senang, beber Ruben Onsu. Kesenangan Ruben Onsu itu disadari oleh Sarwenda, namun sebagai seorang istri, Sarwenda tetap mempertanyakan belanjaan apa yang dibawa oleh Ruben. Saya paling bete kalau dia begini, ini ngapain sih kamu beli ya buat ini, maksudnya gak bisa gitu, tidak melakukan. Ini cara gue meluapkan sesuatu kejenuhan, ketegangan otak gue, senang aja. Kadang-kadang belanjaan yang dibeli buat dia Sarwenda juga, jelas Ruben Onsu.